Halo semuanya, aku Ricky. Dan di video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita dapat memperoleh keuntungan dari investasi surat berharga negara atau SBN. Ketika kita berinvestasi SBN, tentu tujuannya untuk bisa mendapatkan keuntungan kan? Lalu keuntungan SBN sebenarnya dari mana sih? Nah, keuntungan SBN yang utama itu diperoleh dari kupon. Kupon SBN adalah imbal hasil yang dibayarkan oleh pemerintah sebagai penerbit SBN kepada pemilik SBN atau investor. Tingkat kupon diberikan dalam bentuk persentase per tahun. Tapi untuk pembayarannya dilakukan secara berkala. Di dalam SBN retail kita mengenal ada dua jenis kupon, yaitu kupon tetap atau fix dan kupon mengambang dengan batas minimal atau floating with floor. Yuk kita pahami satu-satu. Pertama, kupon tetap atau fix kupon. Kupon tetap berarti kuponnya tidak akan berubah sampai pada saat jatuh tempo. Nah, jenis SBN retail yang memiliki kupon tetap adalah obligasi negara retail atau ORI dan sukuk retail atau SR. Misalnya ORI 021 yang memiliki jangka waktu 3 tahun dengan kupon 4,9% per tahun. Ini berarti kuponnya tetap selama 3 tahun yaitu sebesar 4,9% per tahun. Lalu bagaimana cara menghitung keuntungan dari kupon tetap ini? Kita ambil contoh, misalnya Andi berinvestasi di ORI 021 sebesar 10 juta. Maka nilai investasi 10 juta dikalikan dengan kupon per tahun 4,9%, hasilnya 490.000. Lalu untuk menghitung kupon per bulannya kita tinggal membagi 490.000 dengan 12 bulan. Hasilnya menjadi 40.833. Dengan pajak kupon sebesar 10%, maka kupon bersih yang diterima Andi setiap bulannya menjadi 36.750. Jadi dengan berinvestasi 10 juta, Andi akan mendapatkan keuntungan berkala dari kupon sebesar 36.750 setiap bulannya. Kedua adalah jenis kupon mengambang dengan batas minimal atau floating with floor yang dimiliki oleh Savings Bond Retail atau SBR dan sukuk tabungan atau ST. Mengambang dengan batas minimal berarti tingkat kupon akan disesuaikan dengan perubahan suku bunga Bank Indonesia 7-day reverse repo rate setiap 3 bulan sekali. Namun tetap memiliki tingkat kupon minimal atau batas bawahnya. Apabila suku bunga BI naik, maka tingkat kuponnya akan ikut naik. Namun jika suku bunga BI turun, tingkat kuponnya tidak akan turun dari tingkat kupon minimal atau batas bawah yang sudah ditentukan. Supaya lebih jelas, yuk kita langsung lihat contoh dan simulasi perhitungannya. Misalnya, Budi berinvestasi di SBR 011 sebesar 50 juta. Kupon SBR 011 yang ditetapkan di awal adalah 5,5% per tahun, yang dihasilkan dari tingkat suku bunga BI 3,5% ditambah spread 2%. Maka untuk perhitungan kuponnya adalah sebagai berikut. Kupon per tahun dihitung dari nilai investasi 50 juta dikalikan nilai kupon 5,5% yang hasilnya 2.750.000. Berarti kupon per bulannya adalah 2.750.000 dibagi 12 bulan menjadi 229.167. Dengan pajak sebesar 10% yaitu 22.917, maka jumlah kupon bersih yang didapatkan Budi setelah pajak menjadi 206.250. Karena SBR 011 memiliki jenis kupon floating with floor, maka Budi berpotensi untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Jadi kalau setelah 3 bulan suku bunga BI ternyata mengalami kenaikan dari 3,5% menjadi 4%, maka dengan spread yang telah ditentukan sejak awal yaitu 2%, tingkat kupon SBR akan menjadi 6%. Berikut perhitungan kuponnya. Berdasarkan cara perhitungan yang sama dengan sebelumnya, maka dengan tingkat kupon 6% per tahun, kupon yang diterima setelah pajaknya menjadi 225.000. Budi jadi makin untung kan? Tapi kalau suku bunga BI tidak mengalami perubahan, maka kupon SBR akan tetap di 5,5%. Nah, jika suku bunga Bank Indonesia ternyata mengalami penurunan menjadi 3%, Budi tidak perlu khawatir. Karena tingkat kupon SBR akan tetap berada di batas minimalnya yaitu 5,5%. Menarik bukan? Nah, kupon adalah keuntungan berinvestasi SBN yang pertama. Selain dari kupon, kamu juga berpotensi mendapatkan keuntungan dari capital gain.
Capital gain adalah keuntungan yang didapat dari penjualan SBN di pasar sekunder. Ketika kita dapat menjual SBN di harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Pasar sekunder adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBN retail setelah penawaran pertama atau pasar perdana. Tapi, jenis SBN retail yang bisa mendapatkan capital gain hanyalah ORI dan SR, karena karakteristiknya yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan SBR dan ST tidak bisa mendapatkan capital gain karena tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Untuk lebih memahami mengenai capital gain, kita perlu mengenal harga-harga pada SBN. Pertama, harga par, yaitu harga dasar SBN pada saat dijual di pasar perdana atau penawaran pertama dan pada saat jatuh tempo. Pada harga par, SBN dijual di harga 100%. Jadi ketika kita ingin membeli SBN sebesar 10 juta, kita akan membayar nilai yang sama yaitu sebesar 10 juta. Kedua, harga premium, yang berarti harga SBN di pasar sekunder lebih tinggi daripada harga par. Pada harga premium, SBN berada di harga lebih dari 100%. Maka ketika ingin membeli SBN sebesar 10 juta, kita harus membayar lebih dari 10 juta. Dan jika kita ingin menjual SBN sebesar 10 juta, kita akan mendapatkan lebih dari 10 juta. Terakhir adalah harga diskon, yang artinya harga di pasar sekunder lebih rendah daripada harga par. Pada harga diskon, SBN berada di harga kurang dari 100%. Maka ketika kita ingin membeli SBN sebesar 10 juta, kita hanya perlu membayar kurang dari 10 juta. Sedangkan jika kita ingin menjual SBN sebesar 10 juta, maka kita akan mendapatkan kurang dari 10 juta. Meskipun harga di pasar sekunder bisa berada pada harga premium atau diskon, pada saat jatuh tempo, SBN akan kembali ke harga par atau 100%. Jadi, kamu tidak perlu khawatir akan kenaikan atau penurunan harga selama kamu berinvestasi SBN sampai jatuh tempo. Supaya lebih jelas lagi, kita bisa melihat contoh berikut. Andi membeli ORI di pasar perdana sebesar 10 juta. Dan dijual di pasar sekunder dengan harga 105%. Maka capital gain yang akan diperoleh adalah 10 juta dikali 105% dikurang 100% sama dengan 500.000. Jadi jumlah keseluruhan yang diterima saat berhasil menjual ORI adalah sebesar 10.500.000 yang berasal dari pokok ORI sebesar 10 juta ditambah capital gain atau keuntungannya 500.000. Tapi ada kemungkinan juga bahwa pada saat dijual, harga ORI tersebut mengalami penurunan di pasar sekunder. Sehingga bukan mendapatkan capital gain, melainkan capital loss, yaitu kerugian yang ditanggung karena harga jual lebih rendah daripada harga beli. Contoh perhitungannya sebagai berikut. Andi membeli ORI di pasar perdana sebesar 10 juta dan dijual di pasar sekunder dengan harga 95%. Maka capital loss yang terjadi adalah 10 juta dikali 95% dikurang 100% sama dengan minus 500.000. Jadi jumlah yang diterima adalah 9.500.000 yang berasal dari nilai pokok investasi di ORI sebesar 10 juta dikurang dengan capital loss 500.000. Tapi jangan khawatir, jika ORI tersebut tidak dijual, maka harganya akan kembali ke 100% atau harga par pada saat jatuh tempo. Terus apa sih yang menyebabkan harga SBN bisa naik atau turun di pasar sekunder? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya yang paling sering terjadi adalah ekspektasi suku bunga. Naik turunnya ekspektasi suku bunga merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi pasar SBN. Pada prinsipnya, harga SBN akan mengalami kenaikan apabila ekspektasi investor terhadap suku bunga turun. Sebaliknya, harga SBN akan mengalami penurunan apabila ekspektasi investor terhadap suku bunga naik. Misalnya kamu punya SBN dengan kupon 5%, lalu ekspektasi investor terhadap suku bunga naik ke 7%. Maka SBN yang kamu miliki menjadi kurang menarik karena nilai kuponnya lebih rendah daripada suku bunga yang baru. Naik turunnya ekspektasi suku bunga itu sendiri bisa dipengaruhi oleh inflasi, kondisi makroekonomi, dan beberapa faktor lainnya. Nah, sudah semakin jelas kan mengenai bagaimana memperoleh keuntungan dari investasi SBN? Kesimpulannya, berinvestasi SBN bisa memberikan dua keuntungan, yaitu dari kupon dan capital gain.
ORI dan SR memberikan kupon yang bersifat tetap atau fix, serta potensi capital gain karena bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan SBR dan ST memiliki jenis kupon mengambang dengan batas minimal atau floating with floor dan tanpa potensi capital gain karena tidak bisa diperdagangkan. Selain itu, ekspektasi terhadap suku bunga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi naik turunnya harga SBN. Semoga dengan pengetahuan ini kamu bisa semakin yakin untuk berinvestasi di SBN.